Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Untuk anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, untuk kali ini kita akan belajar tentang Melmaths. Apa itu Melmaths? Jadi kita semisal ya mau membuat beberapa data, dan data itu nanti misal kita mau membuat sebuah sertifikat misalnya. Nah, sertifikat itu ada beberapa nama, dan nanti kita akan otomatis membuat nama tersebut ada di sertifikat kita tanpa kita mengetikkan satu persatu. Bayangin aja ya teman-teman, untuk sertifikat misalnya ada 1.500 peserta. Nah, itu nanti maka kita akan otomatis bisa mengentry atau menginput nama tersebut secara otomatis. Apalagi apabila teman-teman itu menjadi seorang panitia yang nantinya disuruh untuk membuat sertifikat. Nah, itu nanti untuk namanya tinggal aja kita masukkan ke form Google Form gitu, nanti kita tinggal download aja untuk Microsoft Excel-nya. Nah, kemudian dari data tersebut kita bisa menginputkan ke dalam sertifikat kita. Nah, begitu ya teman-teman semuanya. Tapi untuk kali ini karena kita tidak mempunyai formnya yang dari Microsoft Excel untuk unduhan Google Formnya. Nah, nanti kita bisa membuat manual sendiri untuk contohnya di Microsoft Excel. Bagaimana contohnya? Yuk kita saksikan ya bareng-bareng. Nah, pertama kali kita buat dulu untuk Microsoft-nya teman-teman. Kita persiapkan dulu untuk membukanya. Kemudian yang satunya lagi kita juga harus buka di Microsoft Excel. Nah, untuk perhatiannya ya teman-teman semuanya, untuk datanya itu nanti untuk Excel sama untuk editan yang di Word, usahakan untuk jadi satu folder. Nah, itu nanti gunanya untuk memudahkan kita apabila terjadi kekeliruan, kita langsung aja masuk ke folder tersebut. Itu. Lanjut, untuk pertama kali ini kita masuk di Excel, kemudian kalian buka saja untuk bagian baru blank word ya. Kemudian di sini kita ketikkan aja untuk namanya. Nah, di sini untuk kolomnya saya lebarkan terlebih dahulu. Misal di sini ada kolom nama, kemudian langsung aja di baris kedua di sini kita ketikkan namanya. Misal Nah, di sini ya teman-teman, untuk contoh namanya saya buat di sini ada 8. Oke, saya genapkan ya 10. Di sini ada 10 nama, silakan disimpan dulu di file save as, kemudian kita browse untuk tempatnya. Di sini coba saya buat di local disk G. Kemudian teman-teman ini buat folder baru ya. Di sini saya kasih nama latihan
untuk merge, latihan merge ini ya. Oke, kemudian di sini saya beri nama master nama master ini ya. Kemudian kita klik di bagian save seperti ini. Kalau sudah kita masuk ke bagian Word, ini kita pilih blank dokumen, kemudian jangan lupa untuk pertama kali yang harus kita lakukan adalah save as. Jadi pertama kali kalau kalian mau membuat file, usahakan untuk membiasakan disimpan terlebih dahulu untuk antisipasi jika file kita nanti ada masalah dan hilang gitu ya. Oke, kita simpan file save as, kemudian di browse, kita pilih di bagian local disk G. Nah, kemudian di sini kita masuk ke folder kita tadi, mana tadi ya? Latihan match ya. Ini di sini kita masuk, kemudian di sini kita tulis saja mentah gini ya. Mentahan match. Save. Oke, kalau sudah, karena di sini kita mau membuat sertifikat biasanya cenderung untuk landscape ya teman-teman. Jadi di sini kita atur dulu di bagian layoutnya, kita pilih pack setup, terus di bagian ini margin kita pilih landscape. Untuk topnya di sini saya buat 0,5 cm, kemudian ini juga sama 0,5 cm, bottom sama right juga sama ya teman-teman, 0,5 cm. Kemudian di bagian paper ini saya buat untuk ukuran A4, biasanya gitu ya, ukuran A4. Oke, kalau sudah klik OK. Ini sudah ya ukurannya. Untuk memudahkan kita dalam pembuatan sertifikat, teman-teman, kita buat di bagian insert saja, insert, kemudian kita buat untuk bagian text box. Jadi kita membuat tulisannya pakai textbook ya teman-teman ya, karena modelnya ini kan sertifikat biasanya untuk tata letaknya kan custom gitu. Jadi untuk memudahkan saja kita pakai textbook gitu ya teman-teman. Sebentar. Nah teman-teman semuanya, coba kita nanti ini buat sertifikat ya. Contoh di sini saya mau memasukkan di sini textbook. Di sini kita tulis saja sertifikat. Nah ini tulisannya terlalu kecil ya, jadi kita perbesar ya, kita perbesar. Nah ini kita buat tulisannya di tengah, terus kita geser ke sini ya. Di sini kita buat tulisannya bisa kita ganti teman-teman. Misalnya ini saya ganti pakai font Arial Black ya. Sorry belepotan ya caranya. Nah di sini sudah kita buat untuk tulisan sertifikatnya. Kemudian untuk tulisan selanjutnya biasanya di sini ada sertifikat, kemudian penghargaan. Nah di sini teman-teman saya oh ya, di sini belum kita hilangkan ya untuk lainnya. Caranya seperti ini ya. Diklik saja di bagian pinggir ini, kita klik biasa pakai klik kiri, kemudian kita tekan di kanan, dipilih, kita pilih klik kanan, kemudian kita pilih format shape. Nah di bagian line ini kita pilih no line, karena ini kan yang mau kita hilangkan kan bagian garis ya, bagian garis-garis itu kan pakainya line. Nah, di sini kita pilih no line, berarti no garis seperti itu. Nah selanjutnya untuk tulisannya ini di bawahnya ya kita Ctrl C saja, kemudian kita Ctrl V. Nah ini biar sama teman-teman. Terus ini ya kita klik kanan lagi.
lagi bagian format shape. Di bagian fill-nya ini teman-teman kita nggak usah kasih fill ya, nggak usah kasih warna untuk kotaknya, jadi no fill saja. Nah, di sini biar nanti modelnya dia itu transparan seperti ini ya teman-teman semuanya. Kemudian di sini kita ketikkan saja penghargaan gitu, penghargaan. Oke, untuk fontnya kita perkecil ya ukurannya segini mungkin. Kemudian di sini fontnya saya ganti lagi untuk Arial. Untuk Calibri. Jadi fontnya Calibri. Untuk ukuran fontnya kita perkecil lagi ya. Kita ketik 40 misalnya. Ini kita geser ke sini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk tulisan di bawahnya kita beri dengan bangga diberikan kepada. Kita copy saja boleh teman-teman, nanti kita ganti untuk fontnya. Di sini kita geser ya ke sini. Nah, seperti ini. Untuk fontnya kita perkecil ya. Kita buat 20 misalnya. Di sini kita kasih tulisan dengan bangga diberikan kepada. Dengan bangga diberikan kepada ini ternyata tulisannya kurang besar. Oh, sudah segini saja ya. Kemudian lanjut di sini kita buat untuk kita copy dulu ya teman-teman, Ctrl C kemudian diklik dulu sembarang tempat biar tidak double gitu ya. Di sini habis itu baru kita tulis untuk namanya. Nah di sini kita tulis untuk namanya, fontnya kita sesuaikan saja, misalnya ada 28. Kemudian di sini nanti untuk antisipasi semisal tulisan namanya panjang gitu kita buat untuk line spacingnya ya teman-teman semuanya. Ini kita buat untuk before afternya kita buat 00 semua. Jadi kita buat 00, kemudian kita down, di sini kita pilih single. Oke. Nah, di sini kita hilangkan dulu saja. Kemudian teman-teman semuanya di sini di bagian fontnya kita bisa ubah untuk tulisannya, misalnya ini ya. Ya, yang ini mungkin. Nah, contoh saja nanti semisal teman-teman mau bisa diubah menjadi tulisan yang lebih berseni atau yang lebih baik lagi ya teman-teman. Di sini di bawahnya kita tulis sebagai, kita copy aja Ctrl C kemudian di sembarang tempat Ctrl V ya. Sudah kita tulis di sini untuk tulisannya sebagai enter aja peserta. Nah di sini kita bold ya, kita bold kemudian kita miringkan, untuk fontnya kita perbesar. Nah ini sudah ya teman-teman semuanya. Kemudian di bagian bawah ada beberapa keterangan yang untuk menyelesaikan latihan seperti itu ya teman-teman ya. Untuk keterangan kegiatan apa yang sudah diikuti, kita Ctrl C, Ctrl V di sembarang tempat untuk mengcopy tulisannya ya seperti tadi teman-teman. Ini kita tulis saja untuk sebagai peserta dalam ini ya, dalam pelatihan pengembangan kreativitas dalam ilmu desain grafis pada tanggal
pada tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan 13 ya, 13 Oktober 2024 seperti ini. Oke, kalau sudah nanti kita sesuaikan saja untuk tempatnya. Oke, seperti ini teman-teman. Ini kita bisa atur agak ke atas ya teman-teman. Kita bisa atur agak ke atas biar muat. Ini sudah selesai ya, kita hampir selesai teman-teman. Di sini kita perkecil dulu, ini sepertinya besaran ini ya. Kita sesuaikan seperti ini. Oh, coba ini dihapus aja biar agak kecil ya space-nya ya. Kita copy lagi, Ctrl C, kemudian klik sembarang tempat Ctrl V. Nah, di sini kita ketikkan dulu aja sebagai peserta. Semua peserta kita perbesar, kita bold, kemudian kita miringkan. Di sini tulisannya kita perbesar ya teman-teman, misalnya 26, kemudian kita geser ke sini. Nah, cantik sekali ya seperti ini. Terus di sini untuk tulisannya ini kita geser ke atas ya. Oke, di sini kita perkecil. Kecil sedikit, kemudian di sini kita geser seperti ini ya teman-teman. Terus ini kita buat untuk namanya sama sebagai apa gitu ya teman-teman. Oke, kita copy aja ini, kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini kita buat ya teman-teman. Di sini saya buat si terus di sini kita beri untuk nama pengisinya. Oke, saya tulis di sini. Besar semua tulisannya teman-teman. Murah air abis. Sudah, ini bisa kita perkecil sedikit untuk tulisannya ya. Di sini kita buat 16, ya. 18. Kemudian di bagian bawah ini juga kita perkecil ya teman-teman. Ini tulisannya misal saya buat ukuran juga sama adalah 16. Nah, di sini sudah kita buat. Teman-teman, sebenarnya setelah ini kita mau membuat untuk tanda tangan. Nah, semisal teman-teman sudah punya teks tanda tangan, tinggal aja ditempel gitu ya. Tetapi ini saya hanya mempermudah gitu, mempercepat. Kita bisa pakai juga tanda tangan dengan model ini. Di bagian insert kemudian kita pilih shape ya. Kita pilih scribble di sini, kita klik kemudian kita buat tanda tangan. Seperti ini ya teman-teman. Terus untuk ketebalannya tanda tangan di sini juga bisa kita pilih untuk width-nya. Nah, ini dipertebal,
di bagian sini ya. Terus untuk warnanya juga bisa kita ganti. Misal warnanya di sini adalah colornya misal biru, nah, bisa. Atau navy juga bisa seperti ini. Oke. Nah, setelah selesai seperti ini ya teman-teman, sebenarnya selanjutnya ada lagi, misal kita mau menambahkan gambar ya, gambar untuk gambaran sertifikatnya. Di sini kita pilih aja insert, kemudian di bagian picture kita pilih this device karena gambarnya berada di dalam komputer kita. Nah, di sini kita pilih aja teman-teman ya, untuk gambarnya, untuk background gitu. Untuk background saya carikan aja langsung ya di internet. Kita bisa masuk ke Pinterest ya teman-teman, atau kalian misal punya gambarnya sendiri, kalian juga bisa untuk mencari gambarnya. Oh ya, maaf ini internetnya lagi nggak bisa. Oke, sebentar ya teman-teman. Saya carikan dulu gambarnya di sini. Kita pilih download ya. Sebelumnya itu saya pernah download sih untuk gambar-gambar beberapa gitu, cuma sudah saya simpan di folder. Saya carikan dulu di foldernya ya. Saya carikan dulu. Oke, ini juga ada sih model seperti ini, bisa kita masukkan. Tapi nanti teman-teman untuk desainnya ini kalian bisa sih sebenarnya untuk mendesain sendiri juga bisa, ataupun kalian mau mengambil gambar dari Pinterest atau Google yang lain juga bisa teman-teman. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan gitu ya. Di sini saya masukkan aja untuk gambarnya, misal seperti ini ya, kita masukkan. Bisa kalian tarik teman-teman, misal seperti ini juga bisa ditarik langsung ke dalam Microsoft Word-nya. Nah, seperti ini. Ini biar bisa tulisannya gambarnya bisa kita rotasi ya. Kita pilih Behance, kemudian di sini kita geser aja, kita buat seperti ini ya teman-teman, kemudian diperbesar seperti ini aja langsung bisa. Seperti ini sudah jadi. Terus untuk gambar lain misal mau kita kasih tambahan gitu ya, bisa kita masuk ke insert, reset. Terus misal ini saya kasih tambahan. Oke, di bagian sini untuk filenya kita no fill aja, untuk lainnya saya buat ini ya, kemudian untuk ketebalannya kita pertemukan seperti ini. Sudah jadi. Kemudian di sini mau saya beri beberapa aksen ya teman-teman. Ini beberapa aksen untuk gambarnya, ini saya pilih segitiga kecil gitu ya. Di sini untuk lainnya saya pilih no line, kemudian untuk warnanya juga di sini sebenarnya bisa disesuaikan teman-teman. Kita bisa pilih beberapa warna. Mudahkan saja sih, saya Ctrl C Ctrl V seperti ini. Sudah seperti ini saja. Kemudian untuk untuk tulisan namanya tadi ya teman-teman, di bagian sini kita pilih saja
untuk pilih di bagian My Links. Nah, ini langkah-langkah kita yang kita gunakan untuk membuat mail merge ya teman-teman. Mohon maaf di sini memang agak ramai ya. Jadi saya minta teman-teman untuk lebih fokus lagi. Di bagian sini ada My Links, kemudian kalian pilih saja di bagian Start Mailing Match, kemudian pilih di bagian Step by Step. Nah, di bagian sini teman-teman kalian lihat di bagian Letters, kemudian pilih Next ya. Di bagian selanjutnya pilih Next lagi, kemudian ini ada Browse, diklik, kemudian dipilih untuk lokasi filenya tadi. Di lokasi filenya tadi ada di folder latihan merge ya. Kemudian ini master nama, kita pilih open. Di sini karena sheet-nya itu berada di sheet 1, maka kita pilihnya juga sama, harus di sheet 1. Ini dipilih sheet 1 ya. Kemudian kita pilih OK. Nah, kalau sudah tadi sama kan untuk namanya. Nah, kita pastikan memang namanya adalah yang ini. Kemudian kita pilih data source-nya, kita klik, kita pilih OK. Selanjutnya kita pilih Next. Nah, di bagian more item ini teman-teman, jadi ini itemnya untuk nama itu mau diletakkan di lokasi mana gitu. Nah, karena saya menginginkan lokasinya di sebelah sini, maka more itemnya kita klik, kemudian kita pilih di bagian nama, kita insert. Nah, seperti ini ya teman-teman, sekali saja, kemudian kita close. Nah, di sini sudah ada untuk namanya. Selanjutnya kita pilih Next. Nah, kita di sini bisa tekan ya untuk previewnya. Di sini ada beberapa nama yang sudah kita buat tadi dan sudah berubah. Nah, ini kita ubah bagian fontnya ya teman-teman. Di sini kita bisa ubah ukurannya. Kita blok, kemudian kita pilih misalnya ada 72. Oke, seperti ini teman-teman semuanya. Nah, jangan lupa kita beri tanda garis bawah. Nah, ini untuk melihat nama ini. Kemudian kita pilih di bagian nama ya. Ini bisa kita ganti untuk namanya teman-teman. Misal ini. Kalau sudah, kita klik Next, kemudian di bagian print, ini sebenarnya bisa kita pilih sih untuk bagian printnya, ini pilih all saja, jadi ini nanti hasilnya, misalnya file namanya itu kan ada beberapa ya teman-teman, jadi misal kita mempunyai 500 peserta misalnya, di sini kita bisa pilih all saja tanpa harus kita pilih satu persatu, tetapi jika memang kehendaknya di custom, pilih satu persatu ya, kita pilihnya di bagian form tuh gitu ya. Kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini teman-teman kita pilih untuk name-nya, kita pilih Microsoft Print to PDF karena kita mau menjadikan file ini nanti menjadi PDF. Nah, itu fungsinya teman-teman, nanti apabila kita mau ngeprint itu nanti langsung terprint semua gitu ya. Mudah-mudahan kan. Oke teman-teman, selanjutnya kita klik OK. Nah, kita simpan teman-teman di satu folder seperti yang tadi. Pilih aja di bagian latihan merge. Nah, Oke, di sini kita pilih saja namanya hasil merge. Oke, kita save, kita tunggu untuk prosesnya sebentar teman-teman. Nah, di sini kita buka filenya di local disk tadi ya. Kemudian kita pilih latihan merge. Di sini ya hasilnya sudah jadi, untuk hasil merge-nya bentuknya sudah PDF. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, kita perkecil ya biar kelihatan. Nah, hasilnya sudah jadi seperti ini. Oh, iya. Ini terlalu itu besar ya teman-teman. Ini bisa kita ubah untuk namanya, di sini namanya terlalu besar. Ini bisa kita ubah di sini ya. Di sini misal kita blok dulu, kemudian di bagian tulisan kita pilih tulisannya misalnya ada 42. Oke, seperti ini. Jangan lupa di bagian untuk line spacing-nya kita atur ya teman-teman, jangan sampai terlalu berlebihan. Oke, sini sudah, kita simpan lagi ya.
Di sini kita pilih all, kita oke lagi. Kemudian di sini jangan lupa pilihnya di PDF. Oke. Di bagian tempat penyimpanan tadi untuk saya ganti hasilnya, aja langsung save, kemudian kita replace. Oke. Kita coba untuk hasilnya kira-kira. Kita coba ya untuk hasilnya di sini bisa nggak? Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ternyata sudah ya, sudah bisa, sudah berhasil seperti ini teman-teman. Untuk hasilnya di sini ada 10 nama. Karena tadi di pembuatan yang pertama untuk data master namanya kita buat ada 10 nama. Nah, apabila pesertanya ada 1.500, hal ini bisa memudahkan kita ya, apalagi pesertanya yang sudah banyak sekali gitu. Tentu hal ini akan sangat memudahkan kita. Nah, seperti itu teman-teman semuanya, silakan nanti dikerjakan, dipraktekkan. Jangan lupa absen ya di kolom komentar. Nah, untuk absen di kolom komentar sebelumnya kalian subscribe dulu untuk channel saya. Kemudian jangan lupa di like dan di komen. Oke, terima kasih. Untuk minggu depan akan saya nilai untuk hasilnya. Nah, untuk hari ini silakan dikerjakan sesuai dengan yang saya pandu seperti ini. Oke, terima kasih. Cukup dulu. Mohon maaf jika ada salah. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa ya.